wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cinta ini dalam mengikuti perkuliahan psikologi perkembangan dewasa. Baik, kami di sini akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah psikologi perkembangan dewasa dengan dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikolog. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen yang telah mempersilahkan kami untuk menampilkan video pembelajaran tentang dewasa akhir yang meliputi tugas-tugas perkembangan dewasa akhir dan ciri-ciri perkembangan dewasa akhir. Langsung saja, perkenalkan saya Indah Kurniasari sebagai pemateri 1 dan teman saya Windy Aulia Putri sebagai pemateri 2. Sebelum kita mengetahui apa itu tugas-tugas dan ciri-ciri dewasa akhir, lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan dewasa akhir. Seperti yang dilampirkan di sebelah kanan saya, masa dewasa akhir disebut juga dengan masa penutupan dalam rentang kehidupan pada seseorang, di mana masa ini biasa dikatakan masa beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki rentang usia 60 sampai akhir hayat atau meninggal dunia. Pada usia ini terjadinya penurunan kekuatan fisik seperti sudah tidak kuat jalan jauh dan sudah menggunakan alat bantu seperti tongkat atau bahkan sampai menggunakan kursi roda. Dan juga terjadinya penurunan daya ingat seperti pelupa dan lain sebagainya. Pada masa dewasa akhir ini, keabsahan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal ini demikian merupakan hal yang normal dalam kehidupan lansia. Menurut salah satu para ahli, yaitu Erikson, menurutnya tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity phase the fire, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Sedangkan menurut Harlock 2002, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi dua. Pertama, usia lanjut dini yang berkisaran antara usia 60 tahun sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai dari 70 tahun hingga akhir hayat seseorang atau akhir kehidupan seseorang. Jadi itulah pengertian dari dewasa akhir. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan dewasa akhir yang telah dilampirkan di sebelah kanan saya. Orang lanjut usia harus menghadapi perubahan fisik yang signifikan, seperti kulit yang sudah mulai mengendur atau keriput, rambut yang dulunya hitam sekarang sudah banyak uban atau sudah mulai memutih, gigi yang dulunya rapi sekarang sudah mulai copot satu persatu, dan penglihatan dan pendengaran yang sudah mulai mengurang, serta gerak-gerik yang sudah mulai lambat atau tidak bisa terlalu sat. Tugas selanjutnya yaitu menyesuaikan diri dengan kematian pasangan. Orang lanjut usia sering menghadapi kematian pasangan dan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan tersebut. Persiapan spiritual seperti beribadah dapat membantu dalam proses ini. Tugas-tugas selanjutnya yaitu menghadapi krisis psikososial. Masa dewasa akhir sering dihadapi dengan krisis psikososial seperti rasa takut mati dan hidup terlalu singkat atau despair. Untuk mengatasi krisis ini melalui kegiatan produktif seperti gaya hidup yang lebih sehat dan kesehatan fisik yang lebih dijaga lagi. Tugas selanjutnya yaitu mengembangkan hubungan dengan orang-orang yang seusia. Orang lanjut usia sering membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia untuk mendapatkan dukungan dan komunitas. Baik, selanjutnya tugas menghadapi perubahan peran sosial. Mereka harus menghadapi perubahan peran sosial seperti tidak dapat bersaing dalam pekerjaan atau peran lainnya, dan harus menyesuaikan diri dengan status minoritas yang sering dihadapi. Baik, jadi itulah penjelasan dari tugas-tugas perkembangan dewasa akhir. Dan selanjutnya ciri-ciri perkembangan dewasa akhir yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Windy, dipersilakan. Ciri-ciri dewasa akhir dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu perubahan fisik, perubahan psikologis, perubahan sosial dan ekonomi, perubahan kesehatan, dan perubahan spiritual. Yang pertama, perubahan fisik, yaitu berat badan bertambah, berkurangnya rambut dan beruban, perubahan pada kulit menjadi kering dan keriput,
badan semakin gemuk, perubahan pada otot semakin tidak kuat. 2. Perubahan psikologis, yaitu penurunan kemampuan memproses informasi secara cepat, pelupa dan kurang mampu mengembalikan informasi yang telah disimpan dalam ingatan, perubahan tingkah laku, seperti menjadi lebih pelupa dan kurang aktif. 3. Perubahan sosial dan ekonomi. Masa tua sering dianggap sebagai masa pensiun dan hilangnya kejayaan pada masa muda. Banyak orang dewasa akhir yang merasa kurang dibutuhkan di dalam masyarakat, tetapi ada juga yang dihormati karena jasanya. 4. Perubahan kesehatan. Kurang sehat atau mengalami macam-macam keluhan penyakit. Perubahan kesehatan secara keseluruhan seperti penurunan kemampuan fisik dan peningkatan risiko kesehatan. 5. Perubahan spiritual. Cenderung dinaikkan keagamaan karena merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan. Baik, contoh kasus yang dapat kami ambil pada fase dewasa akhir ini adalah penyakit mata katarak. Katarak adalah kondisi medis di mana lensa mata yang biasanya jernih menjadi keruh. Lensa mata ini berfungsi seperti lensa kamera, memfokuskan cahaya yang masuk ke retina mata agar kita bisa melihat dengan jelas. Ketika lensa menjadi keruh, cahaya terhalang sehingga penglihatan menjadi keruh. Pada kasus kali ini, ada seorang petani yang bernama Pak Didi. Ia berusia 65 tahun dan memiliki penyakit mata katarak yang sudah ia derita selama 2 tahun dan sekarang mulai memparah, yang mengakibatkan susahnya melihat dan terhalangnya melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya sebagai petani.